Pernah nggak kamu ngalamin ini? To-do list kamu rapih, bahkan mungkin kelihatannya indah, kamu udah niat, kamu udah buka catatan, tapi gitu lihat daftar yang panjang, badan malah jadinya diem. Tangan rasanya berat, akhirnya kamu tutup lagi. Pindah aplikasi, scroll sebentar, lalu balik lagi ke daftar itu. Dan makin bersalah. Nah, yang bikin bingung, kamu tahu ini penting, kamu bukan nggak peduli, tapi tetap aja, kamu seperti beku. Nah, bisa jadi masalahnya bukan karena kamu kurang niat. Bisa jadi otak kamu sedang capek memilih daftar tugas itu. Dan kalau kita pahami mekanismenya dulu, pelan-pelan fokus itu bisa kembali lagi dengan cara yang lebih manusiawi. Kalau misalnya kamu pernah ngerasa seperti itu, atau mungkin rutin setiap kali ngelihat list, aduh ya kok banyak sekali dan akhirnya nggak ngerjain, tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang dari luar kelihatannya produktif, kerjanya jalan, tanggung jawab selesai, chat dibalas cepat, tapi di dalamnya ada rasa macet yang susah dijelasin. Biasanya campurannya aneh. Ada cemas, ada takut ketinggalan, ada rasa bersalah, terus lama-lama mati rasa. Nggak sedih banget, tapi juga nggak bisa bergerak. Dan penting banget bedain ini. Malas itu nggak mau, tapi lelah mental itu mau, tapi ketahan. Seolah ada rem yang nggak kelihatan. Apalagi hidup kita sekarang cepat. Notifikasi datang terus. Standarnya juga tinggi. Harus bisa semuanya. Harus responsif, harus berkembang. Kadang yang bikin berat itu bukan tugasnya, tapi suara di kepala kita yang nggak berhenti menuntut. Nah, kalau kita tarik lebih dalam, biasanya ada 2 beban utama yang kerja bareng. Yang pertama namanya decision fatigue. Sederhananya itu adalah otak kamu itu capek karena kebanyakan ngambil keputusan, bahkan yang kecil-kecil. Sejak bangun tidur, kamu udah milih mau bangun sekarang atau 5 menit lagi, pakai baju yang mana, sarapannya nanti pakai apa, balas chat yang mana dulu, mulai kerja dari tugas A atau tugas B, buka laptop dulu atau beresin kamar dulu. Kelihatannya sepele, tapi setiap pilihan itu kan sebenarnya memakan tenaga energi kamu. Seperti baterai yang pelan-pelan berkurang tanpa kamu sadar. Masalahnya, to-do list yang panjang itu bukan cuma daftar kerjaan. Itu kumpulan pintu, banyak pintu. Dan kamu berdiri di depannya sambil mikir, aku masuk pintu yang mana dulu ya supaya hari ini nggak berantakan. Nah, di titik milih itulah otak kamu sebenarnya bukan lagi milih kerjaan. Otak kamu sibuk menghindari salah pilih. Apalagi kalau kamu punya sisi perfeksionis yang halus. Bukan perfeksionis yang kelihatannya sempurna banget, enggak. Tapi yang selalu ingin mana yang paling benar, yang paling efektif, yang paling menghasilkan. Dan anehnya, keinginan memilih yang paling benar itu bisa bikin kamu ujung-ujungnya nggak milih sama sekali. Menunda jadi sabotase pelan kamu. Bukan karena kamu nyaman menunda, tapi karena sebenarnya kamu berusaha menghindari rasa gagal yang mungkin akan datang kalau keputusan kamu ternyata salah. Sama seperti ibaratnya kamu lagi lapar, kemudian kamu masuk ke minimarket besar, raknya banyak, pilihannya terlalu banyak, akhirnya kamu muter-muter tapi bingung, dan akhirnya keluar tanpa beli apapun. Bukan karena kamu nggak butuh makan, tapi karena otak kamu capek milihnya. Nah, setelah decision fatigue membuat baterai kamu nipis, ada beban yang kedua yang bisa ngebikin kepala kamu tuh rasanya penuh bahkan sebelum kamu mulai bekerja. Disebutnya cognitive overload. Ibaratnya kebanyakan tab yang kebuka. Sederhananya seperti ini. Kapasitas berpikir kamu itu jadinya kewalahan karena menampung terlalu banyak hal sekaligus. Tandanya gini, kamu baca satu tugas, tapi pikirannya langsung loncat ke 10 konsekuensi. Kalau aku ngerjain ini, yang itu kapan? Kalau aku pilih yang itu, nanti yang ini ketinggalan. Kalau aku mulai sekarang, apakah aku bisa sanggup menyelesaikannya? Akhirnya, kamu belum ngapa-ngapain tapi rasanya udah capek duluan. Nah, overload ini sering datang dari kebiasaan multitasking. Ini hati-hati. Dari notifikasi yang nyeret perhatian, dari pekerjaan yang minta kamu pindah konteks terus, sebentar fokus, sebentar meeting, sebentar balas chat, sebentar mikirin hal lain. Dan ada ilusi yang sering terjadi. Nulis daftar panjang itu bikin kita ngerasa sedang ngontrol hidup.
Padahal kadang itu justru menambah beban di kepala. Karena setiap item di daftar itu tetap nyala di pikiran kamu, minta diperhatikan. Kepala kamu jadinya kayak browser dengan 30 tab kebuka. Bukan internetnya yang lemot, tapi karena kebanyakan jadi perangkatnya itu lemot, panas. Nah, di titik ini, otak biasanya masuk ke mode hemat energi. Dia lebih milih, yaudah deh diam aja, menghindar. Atau cari distraksi cepat yang nggak butuh keputusan besar. Scroll, nonton, main game, ngemil, ngerapihin hal kecil. Dan di balik semua itu biasanya ada emosi halus yang menyelinap. Cemas, takut salah, takut ngerasa nggak cukup, takut mengecewakan. Jadi tubuh kamu bukan nggak mau jalan. Tubuh kamu sedang bilang, terlalu banyak, aku butuh jeda sebentar. Nah, setelah kamu paham dua beban ini, tujuannya bukan untuk menyalahkan diri ya, tapi untuk memahami diri. Maka kita jadi tahu, solusinya itu bukan memaksa untuk bekerja lebih keras. Tapi solusinya adalah mengatur ulang bebannya. Pelan-pelan dengan tenang. Dengan cara yang bisa bikin kamu ulangi lagi besok-besok dan seterusnya. Kalau kamu pernah berada di titik beku itu, tujuan kita bukan bikin kamu menjadi mesin produktif dipaksa, bukan. Tujuannya adalah bikin fokus menjadi terasa aman untuk dimasuki lagi. Yang pertama, coba kecilkan keputusan. Dari daftar panjang itu, pilih 1-3 hal aja untuk hari ini. Yang lain bukan dibuang, tapi diparkir dulu. Karena otak yang lelah itu nggak butuh lebih banyak opsi. Dia butuh kejelasan. Boleh sederhana, yang penting jelas. Pilih, saya mau yang ini nih, titik. Langkah kedua, coba kurangi beban di kepala. Coba 1 kali brain dump. Tulis semua yang numpuk tanpa disaring, tulis aja dulu brainstorming. Setelah itu kelompokkan dan putuskan mana yang memang harus dikerjakan minggu ini, mana yang bisa menunggu. Simpan di satu tempat yang konsisten. Apakah 1 buku, 1 aplikasi, kalau saya biasanya di buku. Biar pikiran kamu tujuannya supaya nggak jadi ruang penyimpanan darurat. Taruh aja di situ. Langkah ketiga, mulai dari pintu yang paling mudah. Kadang masalahnya bukan kerjaan berat, tapi memulainya menakutkan. Jadi, turunkan standar start. 2 menit pertama cukup buka laptop, buka dokumen, dan susun alat kerja kamu. Tugas besar itu selalu punya langkah fisik pertama yang kecil. Dan langkah kecil itu seringkali kunci untuk mencairkan tubuh. Mulai aja, yang kecil aja dulu. Yang penting, oke, saya mau tugasnya adalah buka laptop aja sama buka dokumen. Cukup itu. Jangan masukin ke kepala, saya pokoknya harus mengerjakan 10 bab. Enggak. Ya, buka laptop, nyiapin alat ini, udah, itu aja. Nah, dengan Anda memasukkan itu ke otak, itu biasanya membuat lebih rileks. Yang keempat, coba Anda pulihkan baterai keputusan Anda. Di akhir hari, tutup semua tab yang masih kebuka. Tulis rencana esok mau ngapain aja, cukup 3 poin. Lalu berjeda tanpa layar sebentar, napas pelan, minum, berdiri, lihat jauh. Nah, itu cara ngasih sinyal ke tubuh kamu sendiri, oke, ini udah aman. Nah, di tengah semua ini, kamu bisa tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Aku sebenarnya lagi butuh fokus, atau aku butuh istirahat yang jujur, yang rileks. Karena produktif itu bukan nampung semuanya. Produktif itu sebenarnya milih dengan sadar mana yang mau kita prioritaskan. Nah, kadang seringkali kita ngira fokus itu soal disiplin. Soal keras terhadap diri sendiri. Padahal seringnya fokus itu muncul saat ada ruangan batin kita sendiri. To-do list yang panjang itu bukan cuma daftar tugas. Di belakangnya ada beban pembuktian diri. Ada rasa kalau aku nggak cepat, aku tertinggal. Dan saat cemas itu naik, kita menulis lebih banyak, merencanakan lebih banyak. Seolah kontrol bisa menenangkan hati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita semakin penuh, semakin bising otak kita, dan fokus sebenarnya nggak suka sama kebisingan, mudah terdistraksi. Nah, pelan-pelan kamu bisa belajar natap hidup bukan selalu menambah kontrol. Kadang justru mengurangi, menyederhanakan, mengizinkan satu hal selesai tanpa harus menang semuanya. Dan mungkin yang kamu butuhkan itu bukan dorongan, tapi izin untuk lebih rileks, untuk lebih ringan. Tenang, istirahat. Nah, sebelum kamu lanjut ke aktivitas hari ini, saya ingin kamu bawa 1 pertanyaan di otak kamu untuk hari ini. Kalau hari ini kamu cuma boleh menyelesaikan 1 hal aja, itu apa? Bukan yang paling ideal,
tapi yang bisa ngebuat kamu, paling membuat kamu itu ngerasa lebih lega. Meskipun sedikit lebih lega. Nah, kalau video ini terasa relevan sama kamu, boleh klik like, dan terus di komentar, bagian mana yang paling ngeklik buat kamu, nanti saya baca pelan-pelan. Dan kalau kamu ingin ruang refleksi seperti ini terus ada, kamu boleh subscribe, bukan supaya membuat kamu sempurna, tapi supaya kamu minimal punya tempat untuk berhenti sebentar, apalagi saat hidup terasa penuh, dapat insight-insight baru. Karena kita manusia, kadang kita juga butuh cermin yang berbeda untuk melihat pola diri yang berulang. Apalagi kalau misalnya kamu ingin mengenal diri kamu lebih dalam dari tanda-tanda kecil seperti tulisan tangan kamu bisa coba jelajahi grafologiindonesia.com. Di situ ada materi gratis, ada tes juga ya untuk memahami pola diri kamu, kelebihan kamu, dan hambatan diri. Saya Afif dan ini program Kata Psikolog, ruang refleksi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.